Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi di Harian M Channel. Oke, buat teman-teman yang di kesempatan kali ini singgah di channel Harian M Channel dan klik video ini, saya harapkan mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat. Baik, kembali satu video yang cukup lumayan menarik untuk kita simak, untuk kita lihat bareng-bareng. Satu video dengan judul Bahasa Indonesia Bahasa Internasional. Tentunya membuat penasaran kita ya sebagai orang Indonesia. Oke, kita bicara bahasa Indonesia. Memang untuk penggunanya otomatis banyak. Kita melihat bahwasanya penduduk ataupun populasi Indonesia cukup lumayan besar dan pengguna bahasa Indonesia pun di luar sepertinya juga tidak bisa dianggap enteng, lumayan besar ya. Ketimbang bahasa Melayu yang sering diperjuangkan oleh pihak Malaysia, yang sering digaung-gaungkan dengan cara mengeklaim penutur bahasa Indonesia. Ya udah, kita akan coba lihat. Teman-teman silakan berkomentar dan jangan lupa like dan subscribe dukung channel ini. Kita akan coba lihat video dengan judul Bahasa Indonesia Bahasa Internasional. Bagaimana ulasannya? Kita akan coba lihat. Halo sahabat bahasa dan perbukuan, salam jumpa di Binar, Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bersama saya Justin yang akan selalu mengajak kita untuk mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, dan menguasai bahasa asing. Pada episode kali ini kita akan membahas mengenai bahasa Indonesia mendunia. Dan kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Sekretaris Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Dr. Andes Muhammad Abdul Haq M. Hope. Selamat datang Pak, apa kabar? Baik, alhamdulillah Justin. Terima kasih. Nah, dan selanjutnya ada Direktur Seameo Kitab in Language yaitu Dr. Bambang Indrianto. Selamat datang Pak. Apa Selamat kabar? datang, terima kasih. Baik. Sehat ya, Pak? Alhamdulillah sehat. Baik. Nanti kita akan berbincang lebih lanjut mengenai bahasa Silakan. Indonesia bisa mendunia. Ya. Baik. Nah, sahabat bahasa dan perbukuan, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai topik hari ini, mari kita saksikan tayangan berikut ini. Hai, selamat pagi. Selamat pagi. Saya senang bertemu dengan kamu. Sama-sama. Silakan duduk ya, Lena. Terima kasih. Siap berlatih sapaan dalam bahasa Indonesianya lagi? Boleh? Apa kabarmu hari ini, Elena? Tidak terlalu baik karena situasi hati saya sedang gundah. Bunda. Hey guys, kenapa ngurung? Gue lagi bad mood nih. Udah lah, ngapain sih lu bad mood? Smile man, smile. Bentar ya. Hey miss, where are you going? Saya mau pergi jalan-jalan ke Monas. Loh, kok miss bisa bahasa Indonesia juga? Pastinya bahasa Indonesia kan sudah mendunia. Sampai jumpa. Baru saja kita menyaksikan tayangan mengenai bahasa Indonesia yang bisa dituturkan juga oleh orang asing. Nah, mari kita membahas bersama-sama dengan narasumber kita. Pak Hak, silakan dikomentari bagaimana pendapat Bapak mengenai video tayangan tadi. Ya, saya mencatat ada dua hal ya. Jadi yang pertama, bahasa Indonesia sudah mulai dikuasai oleh penutur asing. Baik. Bahkan dalam tayangan tadi tampak penutur asing ini sudah menggunakan kata yang menurut saya kata-kata khusus ya, misalnya kata gundah yang betul-betul mengungkapkan perasaan secara khusus gitu ya, bukan sekadar kata umum. Nah yang kedua, pemuda-pemuda tadi mencoba untuk menyambut tamu mungkin begitu ya, dengan mencoba bersikap ramah lalu menggunakan bahasa asing. Sebetulnya dua hal ini dua fakta yang berbeda tapi sekaligus berhubungan sebenarnya. Karena yang pertama, orang asing ternyata sudah belajar bahasa Indonesia,
bahkan sampai hal yang kosakata khusus. Nah, di sisi lain yang kedua, orang Indonesia yang dikenal ramah itu ternyata ingin menyampaikan keramahannya dengan mencoba menggunakan bahasa internasional. Dalam konteks ini adalah bahasa Inggris. Nah, kedua hal ini menarik karena sebenarnya kalau mau jujur, ini dua fakta yang mungkin tadinya tidak saling diketahui ya. Pemuda tadi mungkin tidak mengetahui bahwa ternyata orang asing pun sekarang sudah bisa berbahasa Indonesia. Saya kira itu secara umum. Baik, terima kasih. Dari Pak Bambang mungkin ada tambahan mengenai video tadi? Terima kasih. Saya melanjutkan apa yang dikatakan Pak Sekretaris. Jadi memang kalau saya lihat tadi dari orang asingnya sudah mengungkapkan istilah-istilah yang khas bahasa Indonesia. Jadi ada gundah tidak menggunakan risau. Namun demikian, saya melihat pintu masuknya. Kalau tadi pintu masuknya adalah ketertarikan pada budaya Indonesia dan kemudian menggunakan bahasa Indonesia sebagai cara untuk mendalami budaya-budaya Indonesia. Jadi kalau tadi ada ungkapan saya mau ke Monas, itu adalah merupakan ekspresi-ekspresi budaya untuk mempelajari bahasa Indonesia. Namun demikian, ini merupakan tahap awal. Karena bahasa Indonesia itu bukan merupakan satu kesatuan yang mandiri. Bagaimana Dia itu, Pak? bagian dari dua entitas. Dua entitas. Entitas budaya dan entitas politik. Baik. Jadi ketika dia merupakan entitas budaya, memang pintu masuknya adalah budaya. Namun demikian, ketika itu merupakan entitas politik menjadi bagian dari misi ideologi bangsa Indonesia untuk mendunia, dan ini harus didasari pada penyesuaian istilah bahasa Indonesia terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, karena ini yang sekarang sedang berkembang di era milenial. Terima kasih. Berarti sudah cukup jauh ya Pak sebenarnya pembahasan mengenai bahasa Indonesia ini sebagai bahasa yang dapat digunakan dalam percakapan internasional. Baik, kembali ke Pak Hak, apa yang menjadi dasar dari pencanangan bahwa di tahun 2045 bahasa Indonesia dapat digunakan sebagai bahasa internasional? Oh, 45. Baik. Yang pertama tentu di tahun itu kita artinya 100 tahun Indonesia Merdeka. 100 tahun ya Pak, itu di tahun 2045. Iya. 2045 ya, pas 100 bangsa tahun. Oh iya Indonesia benar ya. tentu Benar, mempunyai benar. cita-cita yang visioner atau yang menatap ke depan lebih cerah, lebih cemerlang. Salah satunya adalah melalui pencanangan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional tahun 2045. Nah, yang kedua tentunya melihat realita. Baik. Realitas sekarang adalah bahwa bahasa Indonesia sudah dituturkan tidak kurang dari sekitar 29 negara itu sudah memperkenalkan 29 negara. bahasa Indonesia. Wah, luar biasa. Di berbagai lembaga ada sekitar 300 lembaga, baik itu bentuknya program studi, prodi, maupun yang sekadar lembaga kursus. Jadi ini sudah tahapan-tahapan yang secara realistis itu insya Allah di 2045 akan tercapai. Baik, Pak Bambang, bagaimana apakah ada dasar lain dari penargetan bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional? Pertama ada 2045 memang merupakan satu target yang harus kita jadikan dasar. Oke. Di mana itu 100 tahun merupakan suatu strategi untuk menjadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa dunia. Oh, Dan di gila, tingkat guys. regional, Indonesia sudah dipertimbangkan dari berbagai negara karena ya penduduk kita yang besar dan kita sudah merupakan satu kesatuan ekonomi yang terbesar di Asia Tenggara, sehingga ini merupakan suatu modal utama. Memang 2045 merupakan batas untuk menentukan kriteria, dan namun demikian harus ada pentahapan-pentahapan, misalnya tadi melalui pendidikan,
melalui budaya, dan jangan lupa memasuki era milenial. Badan Standar Nasional Pendidikan sekarang sedang mengembangkan bagaimana kompetensi generasi muda Indonesia melalui jalur pendidikan untuk mampu bersaing dan sekaligus mensosialisasikan bahasa Indonesia di dunia internasional. Baik. Jadi tetap mengutamakan bahasa Indonesia, Tetap kita tapi juga merupakan- menguasai bahasa asing sehingga dapat memperkenalkannya kepada orang asing ya Pak. Betul. Baik. Nah tadi Pak Oke, demikian tadi teman-teman ya. Satu kondisi di mana bahasa Indonesia ya. Pada kesimpulannya bahwasanya perkembangan bahasa Indonesia sangat pesat. Jadi perkirakan nanti di 2045 bahasa Indonesia akan menjadi bahasa internasional ya. Tentunya ini bukan melabelkan sebagai bahasa Melayu ya, walaupun pada hakikatnya bahasa Indonesia pun berakar dari bahasa Melayu, tapi kita harus melihat dari perspektif yang berbeda ya. Tidak seperti halnya para profesor-profesor Malaysia yang melihat bahasa Indonesia dan bahasa Melayu pada satu perspektif, satu pandangan saja ya. Dan Profesor Malaysia sering mengatakan bahwasanya penutur bahasa Indonesia, bahasa Melayu itu sekitar hampir 300. Inilah satu perspektif yang berbeda ya. Ketika Malaysia hanya melihat bahasa Indonesia itu sebagai bahasa Melayu ya. Ini kita harus bisa melihat pada perspektif yang lain bahwasanya bahasa Indonesia itu sudah mempunyai identitas sendiri sebagai bahasa pemersatu Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Jadi harus bisa dipisahkan dan dalam perspektif yang berbeda tentunya ya. Bahasa Melayu sebagai bahasa akar dan bahasa Indonesia bahasa sebagai bahasa pemersatu dengan perkembangannya sendiri ya. Dalam artian di sini penyerapan bahasa asing pun di dalamnya itu sangat banyak, dan juga penyerapan bahasa daerah ya. Oke teman-teman, gimana menurut kalian ya? Mudah-mudahan hal ini bisa menjadi bisa membuka wawasan kita bagaimana perkembangan bahasa Indonesia, dan sekaligus bisa mematakan bahwasanya pendapat Profesor Malaysia yang sering kontradiktif dengan pendapat-pendapat yang ada di Indonesia. Terima kasih, dan jangan lupa teman-teman tekan tombol subscribe dan like.